Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 2 Timotius. Jemaat Tuhan, Timotius adalah pelayan Tuhan yang masih muda. Ia masih memiliki perjalanan pelayanan yang cukup panjang. Pengalaman yang minim dan usia yang masih muda adalah menjadi alasan Paulus menuliskan surat ini sebagai sebuah motivasi kepada Timotius. Motivasi untuk bisa setia dalam panggilannya. Melalui surat ini, Paulus menceritakan sedikit tentang penderitaan yang ia alami karena panggilan Allah. Dan ia memberikan sebuah rahasia penting yang menjadikan dirinya terus setia di tengah penderitaan yang dia jalani. Kita akan baca bersama-sama apa yang menjadi rahasia Paulus tetap setia di 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jemaat Tuhan, kita mengenai siapa Paulus. Kita tahu bagaimana perjalanan pelayanannya. Paulus telah melewati begitu banyak kesusahan dan penderitaan dalam hidupnya. Penderitaan yang dialami Paulus pada saat dia menulis surat ini adalah saat dia menjadi seorang tahanan di dalam penjara. Tentu ketika seseorang di penjara selalu dimaknai dengan sebuah kegagalan. Dan terkadang seseorang yang di penjara sama halnya dia sedang dipermalukan. Karena itu akan menjadi sebuah catatan perjalanan hidup yang tidak bisa dihapuskan. Rasul Paulus sampai dipenjarakan bukan karena ia telah berbuat jahat, bukan karena ia melanggar aturan yang kurang elok, namun sesungguhnya ia dipenjara karena ia dikenal sebagai pemberita Injil, seorang rasul dan seorang guru. Dan oleh karena itu penguasa berusaha menghentikan langkahnya dengan cara dimasukkan dalam penjara. Dari ayat yang kita baca tadi, meski ia telah dipenjarakan, meski dia mengalami penderitaan, meski dihentikannya langkahnya, Paulus berkata, "Aku tidak malu." Dari sini kita tahu bahwa Paulus sama sekali tidak akan berhenti. Paulus sama sekali akan terus melanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidupnya. Paulus berkeputusan, dia akan tetap setia. Dan yang menjadi rahasia daripada kesetiaannya adalah ia tahu kepada siapa ia percaya. Dengan kata lain, Paulus sama sekali tidak meragukan mengenai Tuhan. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya setelah apa yang terjadi tentang Tuhan. Malahan ia semakin kuat percayanya. Jemaat Tuhan, dari ayat yang kita sudah bahas tadi, kita harus belajar sesuatu bahwa kita memiliki panggilan yang sama. Kita semua memiliki panggilan yang sama untuk menjadi setia. Di tengah perjalanan iman kita, iblis akan selalu berusaha untuk menghentikan perjalanan kita. Banyak cara iblis bisa digunakan untuk membuat kita tidak setia. Contohnya, melalui penderitaan, kekecewaan, kesalahpahaman, kekurangan, bahkan sampai kepada kekayaan, kedudukan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Jadi, ketika banyak usaha iblis untuk menghentikan perjalanan kita, untuk menjatuhkan kita, dan bahkan untuk menghancurkan kita, bila kita mengikuti teladan Paulus, sebuah teladan untuk tetap percaya kepada Tuhan, sebuah teladan untuk tetap mengandalkan Tuhan, sebuah teladan untuk tetap memandang kepada Tuhan di tengah usaha iblis menghentikan kesetiaan kita. Ketika iblis berusaha sekuat tenaga, ingatlah, ada Tuhan yang lebih berkuasa. Ketika iblis berusaha menjatuhkan, ingatlah, ada Tuhan yang sanggup memegang tangan Anda. Saya berharap kita semua bisa terus setia dalam panggilan kita, baik perjalanan iman maupun perjalanan pelayanan kita. Saya tutup dengan 2 ayat dari kitab Ibrani pasal yang ke-12.
ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Ada sebuah rahasia yang telah kami pelajari dari seorang Paulus, di mana dia begitu setia karena dia menaruhkan imannya kepada Tuhan. Karena dia percaya penuh kepada Tuhan di tengah apapun yang sedang dia hadapi. Bapa, hari ini berikan kami sebuah kekuatan yang sama. Meski ada penderitaan, kekurangan, kesalahpahaman, kekecewaan, rasa sakit hati, apapun itu bentuknya, yang berusaha menghentikan kesetiaan kami, ajarlah kami tetap melihat kepada Engkau, mengandalkan Engkau, dan memandang kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, bila firman ini memberkati kami semua, dan pada akhirnya kami setia kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Jemaat Tuhan, rahasia kesetiaan Paulus adalah tetap percaya kepada Tuhan, dan kiranya itu menjadi rahasia kita juga. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.